Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yulia Stuti dengan NIM 24301175 kelas 3D Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan cara input data angket ke SPSS dan melakukan uji normalitas menggunakan Safari Web di SPSS. Berikut tahap-tahapnya. Yang pertama, menyusun pernyataan kuesioner yang dimana mengacu pada indikator atau dimensi variabel. Artinya ketika saya mempunyai 3 variabel, maka ketiga variabel tersebut harus masuk ke angket tersebut. Selanjutnya ada pernyataan properable dan unproperable, yang dimana properable ini adalah nilai yang positif dan unproperable ini adalah nilai yang negatif. Selanjutnya ada pilihan dan skor pernyataan properable, yang dimana kita mempunyai 5 pilihan. Yang pertama, sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, tidak tahu skor 3, setuju skor 4, sangat setuju skor 5. Selanjutnya kita diminta persetujuan pembimbing. Nah, yang kedua itu membuat rekapitulasi jawaban responden. Di sini saya sudah mempunyai 40 responden dan 3 variabel, di mana variabel pertama itu adalah gaya kepemimpinan atau X1, motivasi kerja X2, dan kinerja karyawan itu Y. Sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih maksud dari X1.1, X1.2 sampai X1.8. Itu maksudnya adalah jumlah pernyataan yang diberikan dari responden. Nah, saya akan menjelaskan apa sih maksud dari angka-angka di sini. Angka-angka di sini itu adalah nilai yang diberikan dari responden. Contohnya itu bagian X1.1 di sini ada angka 4, yang dimana angka 4 itu adalah setuju. Nah, selanjutnya menginput data tabulasi ke dalam SPSS. Pertama-tama kita membuka SPSS. Setelah membuka SPSS, di sini ada 2 pilihan, data view dan variable view. Di sini kita pilih variable view. Selanjutnya kita ke Excel. Di sini saya sudah merangkum seperti ini, lalu kita blok. Copy, terus kita paste. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik bagian value. Value pertama saya kasih label STS sangat tidak setuju. Value yang kedua saya kasih label TS tidak setuju. Value yang ketiga saya kasih label TT untuk tidak tahu. Value yang keempat saya kasih label S itu setuju. Value yang kelima saya kasih label SS sangat setuju, lalu oke. Setelah seperti ini kita copy sampai X1.8, lalu kita paste. Lalu bagian X2.1 sampai X2.9, lalu kita paste. Lalu bagian Y1 sampai Y7 paste. Setelah selesai, kita buka bagian data view. Beginilah tampilannya. Setelah seperti ini, kita kembali ke Excel, kita buka data angket. Selanjutnya kita blok semua data angket ini, lalu kita copy, lalu kita paste. Setelah muncul seperti ini, kita akan mencari frekuensinya. Kita klik bagian analyze, descriptive statistik, pilih bagian frekuensi. Sini kita pilih total X1, total X2, total Y. Bagian statistik kita akan mencari min, median, mode, dan nilai minimum dan maksimum continue. Lalu bagian chart kita pilih bagian histogram, continue, lalu klik OK.
maka tampilannya itu akan seperti ini. Ini adalah histogramnya. Kita kembali ke SPSS. Selanjutnya kita akan mencari deskriptifnya. Kita klik analyze deskriptif statistik, pilih bagian deskriptif. Sama seperti tadi, kita klik total X1, total X2, dan total Y. Lalu oke. Ini adalah nilai deskriptif dari X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas, yang dimana uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data penelitian berdistribusi normal merupakan syarat dalam statistik parametrik. Uji normalitas ini merupakan syarat untuk uji one sample t-test, uji independent sample t-test, uji ANOVA, dan lain-lain. Uji normalitas dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah sampel yang digunakan. Jika jumlah sampel lebih kecil dari 50, maka menggunakan Shafareveld. Sedangkan apabila jumlah sampel lebih besar dari 50, maka menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kita kembali ke SPSS. Kita pilih file, new, data, variable view. Di sini kita ketik X1, X2, dan Y. Di bagian label, yang bagian X1 saya kasih label gaya kepemimpinan. X2 saya kasih label motivasi kerja. Bagian Y saya kasih label kinerja karyawan. Setelah selesai, kita buka bagian data view, maka tampilannya seperti ini. Lalu kita kembali ke Excel. Di sini saya sudah merangkum hasil dari X1, X2, dan Y. Di sini kita blok. Lalu kita copy. Lalu kita paste. Setelah muncul nilai-nilai seperti ini, kita akan mencari nilai apakah nilainya itu berdistribusi normal atau tidak. Di sini kita klik analyze, kita klik bagian regression, bagian linear. Di sini bagian dividendnya saya taruh Y. Terus buat independennya X1 dan X2. Lalu kita klik save. Sini bagian residuals kita centang bagian unstandardized, centang continue. Lalu oke. Setelah muncul seperti ini, kita kembali ke SPSS, akan muncul angka-angka residualnya seperti ini. Lalu kita akan uji normalitasnya. Kita blok, kita klik analyze, bagian deskriptif statistik kita pilih bagian explore, bagian dividendnya saya taruh unstandardized, lalu bagian plotnya kita centang bagian normality, continue, lalu oke.
adalah hasil uji normalitas. Jadi berdasarkan hasil uji normalitas, Sapir-Whorf diperoleh nilai 0,704 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa datanya itu normal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.